Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa kembali dengan kami Rafli Hakiki Channel. Di edisi kali ini kita akan membahas tentang pemeliharaan tunas air yang akan kita lakukan penyambungan di bulan 6 ini. Kalau kita mau melakukan penyambungan itu sebaiknya pemeliharaan tunas air itu bisa dilakukan dari sekarang, yang seperti ini teman-teman. Nih, banyak sekali tunas air yang seperti ini di bulan 6 ini. Ini bisa kita lakukan pembuangan salah satu. Nih. Paling tidak kita pelihara 3. Kita buang 1. Kita pelihara 3 teman-teman. Jadi ketiga-tiganya ini nanti yang seperti ini, ketika awal penyambungan di bulan 10 ataupun di bulan 9 itu tunas air ini sudah sebesar jempol tangan teman-teman. Jadi bagus-bagusnya ketika kita lakukan penyambungan di saat itu. Sebenarnya kalau di tempat kami itu tidak ada istilah penyambungan itu di bulan 10, 11, 12. Kalau saya pribadi tidak. Yang penting ada tunas. Yang penting ada tunas air, ada entres, ya kita sambung. Kenapa saya berpendapat seperti itu? Karena penyambungan itu beda dengan penyimpanan bahan. Perlu diketahui, penyambungan itu beda dengan penyimpanan bahan. Kalau penyimpanan bahan itu harus memang betul-betul tepat bulannya. Seperti itu. Kenapa? Karena ketika kita lebih awal untuk melakukan penyimpanan bahan, maka yang terjadi rentan berbuah di luar musim. Seperti itu biasanya, itu sudah tidak bisa kita pungkiri seperti itu. Makanya penyambungan itu kenapa kok beda? Karena kalau kita melakukan penyambungan di bulan ini ataupun di bulan 5, bulan 4 kemarinnya. Jadi titik tumbuhnya itu ketika kita lakukan penyambungan di bulan 5, maka dia akan tumbuh di bulan 6. Yang jelas ketika titik tumbuh itu di bulan 6, di bulan 9 ataupun bulan 10 ketika bahan sambungan baru itu tidak ikut berbunga, maka kita bisa lakukan pemotongan di situ. Kita bisa lakukan pemotongan, yang dipotong bisa kita buat entres. Satu contoh yang seperti ini teman-teman. Nih, yang seperti ini. Diumpamakan yang ini tidak tidak berbunga di bulan 9, akhir bulan 9 ataupun bulan 10, maka kita bisa lakukan pengambilan yang seperti ini. Bisa kita buat bibit, bisa kita buat entres. Seperti itu cuma triknya. Kalau ini ikut berbunga, ya udah biarkan, berarti dia buah musim. Penentuan bahan itu ditentukan di bulan 10 nanti. Ketika bahan yang besar-besar seperti ini tidak berbunga di bulan 9, bulan 10, maka sebaiknya kita lakukan pengambilan untuk bibit aja yang seperti ini. Kita review sekarang di kebun peninggalan orang tua teman-teman. Yang ini peninggalan orang tua. Insya Allah ini tanaman tahun 79 kalau nggak salah. Itu dari orang tua terlebih yang dulu dari almarhum bapak saya yang seperti ini batangnya. Ini kalau nggak salah kata orang tua dulu almarhum bapak itu tahun 79 atau tahun 80. Jadi bisa dengan kalkulasi sendiri udah berapa tahun tanaman kopi ini. Dan tanah ini tidak yang ini tidak pernah yang kesentuh yang namanya herbisida. Inilah pentingnya kita memahami pengobatan rumput ataupun gulma. Jadi kalau tanah ini tidak pernah terkontaminasi dengan bahan-bahan kimia, maka meskipun umurnya ini sudah di atas 30 tahun, maka dia akan tetap subur nih. Seperti ini. Dan ini udah kisaran 5 sampai 6 7 tahun. Yang ini tidak pernah kami lakukan pemupukan karena pada awalnya kemarin yang ini sudah ditanami sengon teman-teman. Ini bekas-bekas sengon, penebangan sengon udah banyak. Nih, yang seperti itu. Jadi
selama ditanami sengon kemarin ini tidak pernah kami lakukan pemupukan. Cuman kemarin kalau tidak salah 3 atau 2 tahun yang lalu sudah saya lakukan penyambungan untuk permajaan. Di sinilah pentingnya permajaan kopi ketika sudah berumur di atas 30 tahun. Bukan permajaan harus tanam ulang, tidak. Karena perakaran itu jauh lebih bagus yang seperti ini. Tinggal kita perawatan kembali. Sekarang kita lakukan pemupukannya. Yang seperti ini. Nih, 3 titik. Yang ini kisaran lebih dari setengah kilo teman-teman pemupukannya. Apa saja pupuknya yang ini sekarang masih saya lakukan pemupukan Ponska teman-teman. Sekarang habis ditebang sengonnya, sekarang kita lakukan permajaan bagi tanaman ini. Di samping tanaman ini kita tanami cabai, di sela-sela batang kopi yang masih lowong karena kena imbas dari penebangan sengon yang seperti ini nih. Yang selamat dari penebangan sengon maka yang terjadi seperti ini. Ini hikmah teman-teman. Rata-rata di kebun kami sama dengan di kebun yang ada di gunung teman-teman. Ini hikmah, bahan lanjutannya seperti ini. Mudah-mudahan sesuai dengan harapan kita. Ini berapa bahan? 1, 2, 3, 4, 5. 5 bahan tunas raja yang akan lanjut ke B2 nanti. Kita remajakan kembali kebun ini. Jadi tahun depan insya Allah sudah bisa panen secara maksimal lagi teman-teman. Dan batangnya pun tuh bisa kita review batangnya nih. Udah seperti ini teman-teman batangnya. Udah besar betul. Kita lakukan penyambungan dulu nih. Ini batangnya. Jadi perlu diketahui untuk pemeliharaan tunas air sebaiknya dipelihara dari sekarang teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin melakukan penyambungan yang terbiasa di kebun teman-teman itu di bulan 9 ataupun bulan 10 penyambungan, maka tunas-tunas air yang seperti ini yang baru tumbuh kita biarkan dulu. Jangan kita lepas yang seperti ini kalau kita mau melakukan penyambungan. Tujuannya kenapa? Karena ketika kita lakukan penyambungan di bulan 10 ataupun bulan 11, bulan 12, maka yang ini akan sudah besar teman-teman. Sudah besar. Yang ini kita buang karena udah ada sambungan ini, sambungan baru SS. Itu besari. Udah sebesar ini teman-teman. Nih, pangkalnya udah. Ini batang kopi. Di atas 30 tahun masih bisa dibilang bagus untuk perakarannya teman-teman. Ini perlu kita tiru wasiat-wasiat dari orang-orang terdahulu tentunya. Jadi jauhilah dari yang namanya pengobatan herbisida. Maka yang terjadi ketika kita tidak melakukan pengobatan, meskipun umur kopi itu di atas 30 tahun seperti ini, maka dia akan sempurna mas ini. Waduh, mantap ini kayaknya tahun depan. Tergantung dari rezeki dah. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi channel kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.